Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah taharah menurut mazhab Syafi'iyah. Adapun materi pembahasan kita yang pertama yaitu tentang definisi taharah, apa itu taharah. Yang kedua pembahagian taharah dan hukumnya, dan yang ketiga adalah alat taharah. Definisi taharah. Taharah adalah huwa lughatan an-nazafatu wal khulusu wa syar'an fi'lun ma tustabahu bihi salatu ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalatu najasatin. Jadi taharah itu adalah, kalau secara bahasa artinya bersih. Sementara menurut syara' adalah suatu perbuatan yang dengan perbuatan tersebut kita bisa melakukan sholat. Seperti misalnya wudu, mandi wajib, tayamum, dan membersihkan najis. Hal ini sebagaimana kami nukil daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Minhajul Qawim, dan juga Al-Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Mujtahid, Al-Imam dan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Zain rahimahumullah. Sebahagian daripada dalil taharah yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal yang berbunyi wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan atas kalian air dari langit agar kalian bersuci dengannya. Dan juga firman Allah dalam surah Al-Maidah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kakimu. Jika kamu berjunub maka mandilah. Dan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi kalau Rasulullah SAW la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Tidak diterima salat seseorang apabila ia berhadas sehingga ia berwudu. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 225. Pembahagian taharah. Taharah ada terbagi kepada dua. Ada taharah hissiyah, kemudian ada taharah ma'nawiyah. Taharah hissiyah ini terbagi kepada taharah hukmiyah dan taharah ainiyah. Taharah hukmiyah ini ada yang hukumnya wajib seperti mandi wajib dan berwudu, dan ada yang hukumnya sunnah seperti mandi sunnah dan tajdid wudu. Maka ini hukumnya sunnah, ini hukumnya wajib. Dan taharah ainiyah itu seperti membersihkan najis. Maka ini dinamakan dengan taharah ainiyah. Alat daripada taharah hissiyah hukmiyah ataupun hissiyah ainiyah, maka ada 4 alat taharahnya. Yang pertama air, yang kedua tanah, yang ketiga batu, yang keempat bisa dengan cara disama. Nah, sementara taharah ma'nawiyah maka itu adalah membersihkan diri daripada penyakit hati ataupun aib kalbi, aib daripada hati. Maka alatnya adalah ilmu tasawuf. Apa itu taharah hissiyah? Taharah hissiyah adalah hiya taharatu minan najasi wal hadasi, yaitu membersihkan diri dari
najis dan hadas. Itu namanya taharah hissiyah. Itu membersihkan diri daripada najis dan hadas. Kemudian taharah ma'nawiyah adalah taharatu min uyubi kalbi, membersihkan diri daripada aib hati. Maka itu dinamakan dengan taharah ma'nawiyah, yang alatnya tadi adalah ilmu tasawuf. Kemudian taharah ainiyah adalah ma la tatajawazu mahallu hululi maujibiha kan najasah. Itu taharah dengan cara membersihkan pada tempat yang terkena najis. Misalnya kita kena najis di tangan, maka membersihkannya ya di tangan. Kena najis di kaki, maka cara membersihkannya ya di kaki, membasuh kaki. Sementara taharah hukmiyah allazi jawazat mahallu hululi maujibiha, yaitu taharah yang kaifiat ataupun cara membersihkannya adalah bukan tempat pada terjadinya hadas ataupun najis, bukan tempat sumbernya berhadas. Seperti seorang berhadas dengan sebab keluar angin, maka cara taharahnya tidak membasuh pada tempat keluar angin, akan tetapi dengan cara berwudu. Hal ini dinukil daripada Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Kemudian Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi dalam kitab Hasyiah Qalyubi wal Amirah, dan juga di dalam dan Syekh Muhammad Khatib Syarbini, yaitu di dalam kitab Iqna, syarah daripada Abi Suja', dan kemudian dalam kitab Yaqutin Nafis karya Al-Allamah As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahumullah. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat.